Jadi ketika saya awal-awal mualaf masih ada tanda merah itu. Kayak orang India gitu. Jadi tapi tanda merahnya itu nggak dibuat-buat, memang dari sononya gitu. Kayak gitu. Nah, itu Popo itu meyakini kalau saya itu salah satu titisan dari dewa Hindu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryanti, ibu dari 2 anak. Saya tinggal di Pogunglor, RT 8 RW 47, Kelurahan Sinduadi, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kalau asal saya berasal dari Pekanbaru, Riau, dan saat ini pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengacara, pengangguran tapi banyak acara insya Allah. Seperti itu. Kalau latar pendidikan, saya dari TK sampai SMA, saya di Pekanbaru bersama dengan orang tua dan orang tua asuh. Kemudian menempuh pendidikan S1 dan S2 di Yogyakarta. Kemudian bertemu dengan suami, menikah di Jogja dan tinggal di Jogja sampai saat ini insya Allah. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya Bu. Jadi sekarang secara profesi mungkin nggak ini ya, belum ada yang profesi yang kalau kayak kata orang-orang profesi yang menghasilkan profit gitu ya Bu. Iya, Iya, karena Allah. waktu selesai S2, saya memang Mm-mm, sempat kerja mm-mm. di Pusat Studi Penelitian Hak Hukum Masya Kekayaan Allah. Intelektual. Dengan waktu itu saya ikut dengan dosen saya. Terus begitu saya hamil anak pertama, qadarullah harus bed rest. Dan qadarullah lagi anak lahir dalam kondisi prematur, kemudian sakit-sakitan. Akhirnya memang harus mengambil langkah untuk tidak bekerja di luar rumah. Jadi Ibu keluarga masih ini dari agama apa Ibu asalnya? Jadi kalau ayah bapak ibu kandung saya itu kalau bapak itu kejawen, bapak. Cuman ketika saya SMA itu sudah berubah KTP-nya menjadi Islam, tapi walau alam kalau saya lihat aktivitas ibadahnya sampai sekarang masih kejawen. Jadi kayak Islam KTP gitu loh, Islam abangan. Ibu saya KTP-nya juga Islam, tapi alhamdulillah ya kita anak-anaknya berusaha untuk dakwah ke orang tua juga ya. Kalau ke bapak belum bisa nyampe, tapi alhamdulillah Allah sudah bukakan hati ibu kandung. Jadi sudah mau sholat, sudah yang mau puasa. Kalau untuk bapak belum. Nah kalau saya itu dulu sebetulnya ketika lahir itu eh, jadi gimana ya, panjang ceritanya. Bapak ibu itu punya relasi orang Tionghoa dan eh, termasuk yang istilahnya rahib gitu ya, Cinse. Jadi punya kelenteng sendiri. Nah, ketika saya lahir itu eh, Popo, saya panggilnya Popo nenek ya. Popo sama Akung itu datang menjenguk ibu yang habis melahirkan saya. Terus melihat bayi saya itu mereka eh, apa seperti melihat saya itu spesial seperti itu. Saya ada sesuatu yang istimewa dari diri saya sehingga mereka meminta saya untuk menjadi bagian dari keluarga mereka untuk diasuh.
tadinya mau mau diambil, benar-benar diambil seperti diadopsi, tapi kedua orang tua saya nggak mau melepaskan, tapi mengizinkan untuk saya diasuh oleh mereka. Kemudian soal keyakinan itu, karena orang tua saya juga istilahnya Islam pun hanya Islam abangan gitu ya, hanya Islam KTP pada waktu itu, dan tidak terlalu fanatik dengan agama dan keyakinan, membolehkan, kayak membiarkan saya dari bayi diasuh sama mama, sama popo akung, sama bapak dan ibu, seperti itu. Yang paling sering ketika saya sudah lepas dari ASI, saya lebih sering ikut dengan popo. Jadi dari kecil agama saya Tionghoa, seperti itu, agama Konghucu. Dan karena popo itu, jadi kalau Konghucu itu mereka tidak hanya meyakini hanya dengan Konfusius saja, tapi popo saya itu juga meyakini ajaran Tao, kemudian juga Buddha, bahkan Hindu, seperti itu. Nah, keistimewaan yang popo lihat dari saya itu, jadi di kening saya ini ketika dulu lahir, sekarang alhamdulillah udah nggak ada ya Mbak. Ketika dulu lahir itu ada tanda merah gitu. Itu sampai saya besar. Jadi ketika saya awal-awal mualaf masih ada tanda merah itu, kayak orang India gitu. Jadi tapi tanda merahnya itu nggak dibuat-buat, memang dari sononya gitu, kayak gitu. Nah, itu popo itu meyakini kalau saya itu salah satu titisan dari dewa Hindu gitu. Masya Allah. Dan jadinya saya diasuh oleh mereka tuh karena lantaran hal itu. Sampai saya besar, saya ya masih menjalankan ibadah Konghucu saya dan Hindu saya. Jadi ada 3 itu waktu itu yang saya ini, Hindu, Buddha, dan Konghucu, seperti itu. Terus kalau KTP, begitu saya umur 17 tahun, KTP-nya Islam, mengikuti ijazah SD, karena waktu SD popo kan mau menyekolahkan saya di sekolah Kristen ternama di Pekanbaru ya, Santa Maria. Jadi sekolah Kristen yang Santa Maria itu banyak Cina yang masuk di sana. Jadi hampir semua anak-anak Cina yang kaya, yang mampu, meskipun mereka Buddha, meskipun mereka Konghucu, pasti mereka, ataupun mereka Kristen Katolik pun, semua anak-anak Cina di sana. Nah, saya juga mau dimasukkan di sana, mau dibiayai. Pokoknya intinya semua ditanggung sama popo sama akung. Cuman alhamdulillah, salah satu dari penyelamatan Allah ke saya itu, Allah membuka hati Bapak, menggerakkan hati Bapak bahwa saya itu masih punya orang tua. Bapak merasa saya masih menjadi tanggung jawab Bapak. Bapak masih merasa bahwa punya tanggung jawab terhadap diri saya anak dia. Maka dia yang harus membiayai sekolah saya, seperti itu. Beliau merasa harga dirinya terinjak kalau sampai saya sekolah pun saya harus dibiayai orang lain. Meskipun beliau juga pada waktu itu bukan termasuk orang yang mampu, Bapak secara finansial waktu itu ya termasuk yang menengah ke bawah, tapi beliau harga dirinya luar biasa. Sehingga saya dimasukkan ke sekolah negeri yang umum. Ini saya langsung ngalir cerita ya Mbak. Kemudian ketika di sekolah negeri itu, rata-rata kan mayoritas Muslim, agamanya Islam. Kemudian guru saya yang waktu itu juga kebetulan tetangga saya, bilang ke Bapak, ini agamanya mau ditulis apa, seperti itu. Kalau ditulis sesuai dengan keyakinan yang saya anut, yaitu Konghucu, kan Konghucu pada waktu itu belum ada ya, belum diakui negara, masih yang diakui negara kan masih Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Islam. Kemudian Bapak saya diberi pandangan sama guru saya,
kalau ditulis Buddha, nanti pelajaran sekolahnya akan kesulitan karena harus belajar agama di wihara, dan wihara itu jauh sekali lokasinya dengan lokasi sekolah maupun lokasi rumah, dan Bapak kan termasuk yang nggak mau ribet dengan hal-hal seperti itu. Terus guru saya bilang, dibikin Islam aja kenapa? Nah, Bapak sebetulnya nggak mau tadinya karena berpikir, nanti bisa rusak ini kalau maksudnya keyakinan yang Hindu Buddha saya, Konghucu saya itu nanti bisa rusak kalau saya diislamkan di ijazah di di data sekolah. Kemudian guru saya bilang, ini Islamnya hanya untuk formalitas. Nanti kalau pelajaran ya santai aja seperti itu. Dan ternyata benar. Saya juga tadinya bingung sampai saya kelas 3, kelas 4 itu saya herannya kenapa setiap pelajaran agama Islam saya itu nggak pernah yang namanya dipanggil, ditanya atau apa gitu. Misalnya ada praktek ibadah seperti itu, saya nggak pernah dipanggil. Sampai saya heran, kenapa kok saya nggak pernah dipanggil ya? Ya ternyata karena semua guru sudah tahu dan sudah sepakat bahwa Islam saya di data sekolah untuk nilai untuk rapot dan ijazah itu hanya sekedar formalitas seperti itu. Jadi makanya saya heran kok saya juga ketika pelajaran agama nggak paham apa yang disampaikan guru tuh nggak paham. Jadi saya juga santai aja ketika pelajar. Ya, saya juga merasa saya bukan Muslim, jadi saya hanya duduk aja, duduk kadang tidak mendengarkan pun seperti itu sampai saya SD, lulus SD. Jadi nilai saya tuh nilai katrolan. Nilai dapat kadang 6, kadang 7 itu hanya nilai katrol formalitas aja. Nah, pas yang SMP saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. Guru-guru di SMP kan nggak tahu latar belakang saya sebetulnya seorang Konghucu, saya seorang Buddha, kan mereka nggak tahu sama sekali kan. Mereka hanya tahunya di ijazah SD saya, di data saya SD, saya beragama Islam. Jadi mau nggak mau kan saya juga tetap ngikutin lagi pelajaran agama Islam ketika SMP dan SMA seperti itu. Dan selama SMP SMA itu di situ yang saya istilahnya kayak kaget gimana gitu, karena pelajarannya kan saya harus betul-betul mengikuti, nggak ada nilai katrol-katrolan lagi seperti itu. Jadi saya benar-benar belajar dan akhirnya saya betul-betul mendengarkan, harus mendengarkan apa yang disampaikan guru pada saya biar bisa menjawab ujian. Jadi seperti itu. Alhamdulillah ya waktu itu memang nilainya nggak jelek-jelek amat lah ya, meskipun hanya 7, 6, tapi bisa untuk nilai naik kelas nggak merah. Pada waktu itu saya masih seperti itu. Sampai akhirnya di kelas 3 SMP kelas 3 apa kelas 2 saya lupa. Ada guru saya itu ada berapa orang guru ya, guru PMP dulu masih PMP, guru PMP, terus guru agama, itu mereka mewajibkan yang beragama Islam ketika di mata pelajaran mereka itu harus pakai jilbab, Masya Allah. Saya bingung waktu itu, harus pakai jilbab, gimana cara ngomongnya ke orang tua seperti itu kan. Harus pakai jilbab, kalau nggak pakai jilbab pada saat itu harus pakai mukena. Akhirnya saya sering pinjem mukena. Saya pinjem mukena bibi waktu itu. Terus nggak enak, lama-lama nggak nyaman kan saya, masa saya setiap pelajaran mereka nanti dilepas lagi gitu. Akhirnya saya bilang ke orang tua, Mbok, saya dibolehin gitu pakai jilbab selama pelajaran itu. Jadi mau nggak mau kan bajunya harus berubah, harus pakai rok panjang, harus pakai lengan panjang gitu kan. Itu tadinya orang tua juga agak keberatan. Kenapa harus seperti itu? Ya ini kalau enggak nanti nilai PMP saya jelek, saya bilang. Nilai agama saya
bisa merah kan, karena saya nggak ngikutin apa namanya peraturan dari guru. Nah, kenapa kok pelajaran PMP juga ikut-ikutan, kata orang tua saya. Ya nggak tahu saya bilang gitu. Tapi intinya dari sekolah memang harus seperti itu. Gitu. Terus akhirnya mau nggak mau orang tua ngalah, eh, belikan saya baju lengan panjang seragam sekolah putih biru seperti itu. Akhirnya pakai jilbab. Dan awalnya kan hanya di jam pelajaran, tapi ternyata sekolah itu lebih ini lagi, strict lagi, didukung dengan kepala sekolah pula. Jadi di setiap hari Jumat, di setiap pelajaran yang ada PMP dan pelajaran agama Islamnya, 1 hari full harus pakai pakaian Muslim. Mau tidak mau, semua yang beragama Islam di hari itu pakaiannya Muslim semua. Yang putra pakai sarung sama kopiah. Kan dulu kan anak SMP yang putra masih pakai celana pendek ya. Itu akhirnya pakai sarung sama kopiah. Terus perjalanan saya sepertinya dimulai pas saat itu mungkin. Ketika saya pakai jilbab, itu saya ngerasa kayak nyaman gitu, comfort sekali. Nggak tahu ada perasaan apa, intinya saya ngerasa nyaman aja pakai jilbab waktu itu. Akhirnya saya minta izin ke orang tua saya bilang, apa kalau saya pakainya tiap hari aja ya, saya bilang seperti itu. Tadinya bapak marah-marah, ibu juga, kenapa setiap hari, kan tadinya kan hanya untuk ini. Ya enak pakainya, saya bilang kan. Terus masih dimarahin, ya udah. Akhirnya saya masih ngikutin mereka. Lagian saya berpikir, oh ya saya juga nggak punya kewajiban kok pakai jilbab, saya bukan Muslim, saya bilang gitu. Dalam hati saya bilang seperti itu. Tapi suatu ketika saya pulang sekolah, jadi sekolah saya itu dekat dengan pasar Kodim. Jadi kalau yang di Pekanbaru, tahu SMP 2 itu sekolah saya. SMP 2 itu dekat dengan pasar Kodim. Saya itu pada masa itu termasuk preman pasar juga. Karena saya sering digangguin anak pasar, akhirnya saya berani untuk melawan anak pasar dan jadi preman pasar akhirnya. Nah, ketika saya nggak pakai jilbab itu, saya sering digangguin itu nggak hanya sebatas siulan ya. Jadi pas ya kan namanya pasar kayak gitulah. Ada yang usil, suruh nyolekin kayak gitu. Dulu nggak gendut kayak gini, saya kecil. Orangnya dulu saya kecil. Ya Cina banget. Meskipun saya Jawa, tapi waktu itu saya ininya Cina banget ininya, wajah saya. Dengan mata sipit, kulit putih kayak gitu. Sering dicolekin apa segala macam. Terus akhirnya saya bilang ke bapak, Pak, saya ngalamin di pasar kejadian kayak gini ketika pulang sekolah. Saya nggak hanya disiulin seperti biasa, tapi saya sampai dicolek, saya bilang gitu. Waktu itu saya berjalan pulang sekolah dengan teman saya yang Muslim, dan dia menggunakan jilbab. Anaknya juga cantik. Tapi teman saya yang berjilbab ini, ya meskipun dia jilbabnya juga hanya kalau sekolah doang ya, karena kewajiban dari sekolah tadi, itu nggak digangguin sama sekali. Tapi saya yang nggak pakai jilbab, digangguin, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya bilang, kalau saya pakai jilbab aja setiap hari, kenapa sih, saya bilang. Kan di rumah enggak cuman kalau pas sekolah aja, saya gitu kan. Terus akhirnya daripada saya dicolek-colek terus, capek sebenarnya. Harus perang mulut, kadang saya nggak bisa ngelakkan, saya bertengkar juga dengan anak pasar. Sampai akhirnya orang tua menyetujui memberikan fasilitas seragam. Jadi seragamnya nggak cuma satu kan. Akhirnya memberikan fasilitas seragam sekolah yang berjilbab. Nah, kemudian saya berhadapan dengan orang tua saya, dengan mama sama popo saya. Ketika mereka tahu saya pakai jilbab, wah perang besar. Saya habis dimarah-marahin. Mereka nggak setuju sama sekali. Sampai mereka juga protes ke orang tua kandung saya. Tapi orang tua kandung saya menguatkan bahwa itu hanya untuk formalitas di sekolah. Tetap keyakinan saya ya masih di jalur yang ada pada waktu itu. Orang tua saya waktu itu menjamin seperti itu, nggak akan ke Islam, tenang aja gitu.
Waktu itu seperti itu. Dan saya juga bilang ke Popo, ya ini kan juga karena biar nilainya nggak merah aja di rapot, saya bilang gitu. Lagian kan pakai jilbab juga nggak ada buruknya, saya bilang. Tapi kalau Popo saya bilang, iya tapi nanti kamu itu kalau pakai jilbab dibilang dikira orang kamu botak loh kepalanya. Dikira nanti kamu dibilang kutuan seperti itu. Saya meyakinkan, mencoba meyakinkan kalau, tapi memang saya nggak ada yang gangguin lagi loh semenjak saya pakai jilbab. Mereka yang sering gangguin saya itu kalau saya lewat, mereka cuman senyum aja, maksudnya nggak yang seperti biasanya nyolek-nyolek, siul-siul itu sudah enggak, saya bilang gitu. Kayak ada penghormatan bagi mereka untuk yang menggunakan jilbab, saya bilang seperti itu. Akhirnya oke, tapi hanya untuk ini ya, hanya untuk sekolah ya, gitu. Seperti itu. Jadi memang sebatas di sekolah saya pakai jilbab. Berlanjut sampai ke SMA. Dan pada waktu saya mulai belajar pakai jilbab itu sudah yang jilbab besar. Meskipun masih pakai celana panjang, tapi bukan yang pakaian saya bukan pakaian yang ketat, itu bukan. Jadi saya juga udah nggak nyaman pakai pakaian-pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Sebetulnya saya udah nggak nyaman, dan jilbab saya pun bukan jilbab yang kalung-kalungan gitu, yang diubet-ubet juga enggak. Jadi memang jilbab segi 4 yang besar, yang ukuran waktu itu saya dapatnya di pasar memang pas ukuran 130. Jadinya dipakai kan tuh anak SMP yang badannya kecil, itu memang jadi besar kan kelihatan jilbabnya. Jadi kayak jilbaber gitu. Jadi sudah yang seperti itu saya sejak SMA. Terus di SMA unik lagi saya bertemu dengan seorang guru agama itu ketika saya kelas 2. Guru agamanya itu beliau namanya Pak Rokib. Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau. Dari beliau itulah Islam itu mulai mulai menyapa, saya bilang menyapa saya seperti itu. Beliau tidak hanya letterlux mengajarkan, kalau guru-guru agama sebelumnya kan letterlux sekali, hanya berdasarkan apa yang ada di buku pelajaran agama yang mereka terangkan, yang diajarkan ke kita. Kayak doktrin, ya seperti doktrin ya. Tapi kalau beliau ini enggak, Pak Rokib ini enggak. Beliau menyampaikan Islam itu dari sudut pandang yang lain. Jadi tidak hanya letterlux berdasarkan kurikulum dari Diknas yang ada di buku itu, tapi beliau menyampaikan dengan sudut pandang yang lain, melihat Islam itu dari sisi alam semesta seperti apa, penciptaan Allah terhadap alam semesta. Bahkan pada waktu itu beliau sampai mengumpulkan bukti-bukti teori-teori tentang Big Bang, segala macam itu tentang alam semesta. Itu yang kemudian membuka hati saya, membuka pikiran saya. Oh, jadi Islam itu seperti itu ya. Oh, jadi Allah yang selama ini mereka sebut itu seperti itu. Karena selama ini saya nggak ini ya, dari SD sampai SMP itu kan mengikuti pelajaran agamanya sekilas sambil lalu aja. Kemudian dengan Pak Rokib ini beliau menerangkan Allah itu sebagai pencipta yang tunggal, tidak bekerja dengan rekan, nggak punya rekan istilahnya. Beliau pencipta tunggal, beliau yang esa. Semua dalam kendali Allah, dalam genggaman Allah semuanya. Penciptaan awal semesta ini dari ada itu Allah sendiri gitu. Beda dengan keyakinan saya sebelumnya. Di keyakinan saya sebelumnya, kalau di Konghucu ada yang kami sembah yang namanya Tian ya. Tian itu Tuhan langit. Banyak yang kami sembah. Ada dewa matahari, ada dewa air, ada dewa tanah. Macam-macam lah dewa-dewanya. Bahkan ada dewa judi juga loh, kalau yang di Konghucu. Kemudian yang di Hindu, yang juga kami
yang juga saya sembah pada waktu itu ada Dewa Wisnu, ada Dewa Shiva, ada Dewa Brahma. Dewa Brahma dengan Konghucu ini sama seperti Dewa Bumi, seperti itu. Ada trinitas kan ya kalau dalam agama Hindu. Apa ya? Saya jadi berpikir, kan selama ini yang saya pelajari dengan agama saya sebelumnya itu penciptaan manusia bagaimana, alam semesta bagaimana, seperti itu. Nggak perlu saya jelaskan ya, nanti tidak panjang. Intinya sangat berbeda sekali dengan yang dipaparkan oleh guru saya, Pak Rokib ini. Masya Allah, ternyata Islam itu luar biasa ya, Allah itu hebat gitu. Bisa sendiri, semuanya sendiri, dan waktu itu masuk dalam logika saya. Kemudian, tapi waktu itu belum sampai membuat saya yang apa ya, saya harus masuk Islam itu belum. Saya hanya pada waktu mengakui bahwa Tuhannya orang Islam itu lebih hebat daripada Tuhan-Tuhannya saya, dewa-dewanya saya, seperti itu. Tuhannya orang Islam itu bisa bekerja sendiri, dia bisa berdiri sendiri, tidak seperti dewa-dewa saya, punya tugas masing-masing. Kemudian dewanya saya itu ya tadi seperti ada dewa judi kayak gitu kan. Ya, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menjelekkan agama saya, keyakinan saya sebelumnya, tapi memang realitanya yang pada waktu itu seperti itu, ada namanya dewa judi. Itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam, bahkan yang melarang perjudian seperti itu. Jadi saya berpikir kembali kan, masih bermain dengan logika pada waktu itu saya. Kemudian pada waktu SMA itu saya juga kebetulan punya teman dekat, ada satu orang Muslim dan satu orang Protestan, yang apa ya, mungkin karena pergaulan ya, dan pada masa itu kan juga masa-masa seorang manusia itu istilahnya dia mulai mencari jati diri, identitas dirinya seperti apa, identitas dia. Saya pun juga mengalami hal seperti itu. Sampai akhirnya ketika saya lulus SMA, bukan orang tua ya, keluarga asuh saya juga menanyakan lagi jilbab saya. Kan sudah selesai sekolahnya, nggak ada kewajiban untuk pakai jilbab lagi, pelajaran sekolahnya. Terus iya nanti saya lepas, saya bilang. Terus karena saya termasuk punya apa ya, konflik dengan keluarga yang sangat menyita mental saya pada waktu itu, sehingga saya minta izin ke bapak. Saya lulus sekolah, saya nggak mau di Pekanbaru, saya bilang. Kalau alasan saya pada waktu itu, saya ingin ke Jogja. Karena di Jogja banyak perguruan tinggi yang bagus-bagus, saya bilang seperti itu. Kan alasan saya kepada bapak itu, tapi sebetulnya bukan itu. Waktu itu saya hanya ingin lari sebetulnya. Saya ingin lari dari permasalahan keluarga. Yang saya rasanya kayak udah give up gitu. Nggak mampu saya untuk bertahan dengan tinggal dengan keluarga seperti itu. Akhirnya saya pergi ke Jogja, dapat izin dari bapak. Saya pergi ke Jogja, kemudian sesuai janji saya sama Popo, saya lepas jilbab. Tapi saya masih menjaga untuk tidak berpakaian minim. Jadi saya masih pakai yang celana panjang atau rok panjang, seperti itu, enggak yang sampai buka-bukaan tuh, enggak. Saya dengan teman saya yang Protestan. Ya, teman saya sebetulnya bukan yang mengajak saya ke agama beliau tuh, enggak. Tapi dia taunya saya Muslim gitu. Dia sempat, tapi ya namanya pergaulan ya sedikit banyak akan berpengaruh memang. Pencarian saya waktu itu masih jadi terhenti.
Setelah dari penjelasan dari Pak Rokib tadi ini, sedikit membuka hati saya, kemudian terhenti aja gitu. Kemudian saya sampai di Jogja, dan qadarullah selama saya ngekos, itu saya masih bareng dengan teman saya yang Protestan. Terus ternyata Allah itu memberikan jalan untuk saya itu, Masya Allah. Kemudian saya dipertemukan dengan keluarga yang lain. Jadi ternyata waktu Bapak jenguk saya ke Jogja, waktu itu saya ikut tes UMPTN nggak lulus. Jadi, dan mau daftar swasta sudah tutup semua gelombang, tinggal gelombang 3, dan itu universitas yang tidak, menurut saya tidak bonafit, jadi saya tidak mau, saya mending nunggu 1 tahun lagi. Nah, Bapak datang mengunjungi saya, kemudian ngajak saya untuk cari kos yang dekat dengan kampus, seperti itu, dengan UGM ataupun UNY pada waktu itu. Di tengah mau mencari kos itu, Bapak buka-buka buku alamat beliau, ternyata kita punya kerabat di Jogja. Terus Bapak ngajak saya mengunjungi kerabatnya ini. Nggak ada hubungan darah sebetulnya, tapi udah seperti keluarga, kata Bapak. Dan sudah berpuluh-puluh tahun Bapak nggak ketemu dengan Pak D ini ya. Saya manggilnya Pak D. Nah, ketika sampai di sana ternyata Pak D ini sama istrinya minta saya udah tinggal di sini aja, nggak usah ngekos. Udah tinggal di sini aja, udah tak anggap seperti kayak anakku sendiri, nggak usah mikir yang lain. Pokoknya tinggal di sini. Tinggal nanti kamu yang mikirin cari duit untuk biaya kuliah anakmu. Pokoknya anakmu tinggal di sini, Pak D, seperti itu. Akhirnya saya tinggal dengan Pak D, dan lagi-lagi semuanya taunya saya beragama Islam. Karena KTP-nya sudah ditulis Islam, ngikutin dari ijazah SD sampai SMA tadi. Tahunya saya Islam. Ya, saya ngikutin ritme di keluarga itu. Jadi ketika mereka puasa, ya saya ikut puasa. Kebetulan kalau soal puasa saya sudah terbiasa di mulai SMA. Mulai SMA saya mau nggak mau jadi harus puasa karena teman-teman semuanya puasa, dan sama guru waktu itu juga diwajibkan kalau nggak puasa nanti poin nilainya berkurang, jadi lagi-lagi pada waktu itu karena nilai. Jadi sudah terbiasa puasa ya, jadi akhirnya saya ikut puasa. Kalau sholat, saya waktu itu hanya ngikutin gerakan mereka aja, jadi saya belum berani mengatakan bahwa I'm not Muslim, tuh saya belum berani pada waktu itu. Jadi saya sembahyang saya yang seperti biasanya pun juga berubah, tidak yang kalau dulu kan benar-benar yang pakai hio segala macam itu ya, itu jadi enggak, jadi kayak hanya sembahyang di batin aja waktu itu. Kemudian mulai ininya ini apa ya, jadi ada Pak D itu punya keluarga juga yang tinggal di sana, tinggal di rumah Pak D, kerabat lah, namanya Mbak Titi. Nah, Mbak Titi ini yang sering ngajak saya ke masjid. Kalau habis maghrib itu saya sering diajak ke masjid. Ternyata di masjid itu mereka bikin halakoh seperti itu, bikin pertemuan remaja-remajanya, mereka bikin pertemuan dan tadarusan bareng gitu. Jadi bergiliran, bergantian. Saya yang ada di lingkaran itu saya bingung. Ketika pas giliran saya disuruh baca Al-Quran. Saya dikasih Quran, ini giliran kamu, Dek, sekarang baca. Bingung saya nggak bisa baca Al-Quran. Sama sekali nggak bisa baca Al-Quran. Pada waktu SMA pun, kelas 1 itu nilai saya jelek sekali karena pas ada tes baca Quran ke depan kelas, dikira guru saya bagus bacaannya gitu ya, bisa gitu. Karena dengan jilbab besar tadi di kelas 1 SMA, ternyata setelah dipanggil ke depan kelas kan saya nggak bisa ngaji sama sekali, saya nggak bisa baca Quran sama sekali.
masih alif bata, masih tertatih-tatih ini hurufnya apa, begitu disambung-sambung itu saya nggak mudeng ini huruf apa itu saya nggak tahu. Sama ketika diajak Mbak Titik ke masjid pun saya seperti itu. Saya akhirnya bilang saya belum bisa ngaji, saya bilang. Terus, oh ya sudah. Tapi ternyata ada satu ikhwan, masih kerabat dari Pak D juga, tetangga tapi ya, itu memperhatikan saya. Beliau menawarkan diri untuk ngajarin saya mau ngaji. Tadi saya mikir buat apa sih, saya juga bukan muslim juga, saya pikir gitu kan. Terus ada peristiwa yang memantik saya, akhirnya saya memutuskan muslim tuh ketika nanti sudah kuliah. Tapi tawaran beliau ini saya terima, ya udahlah nggak apa-apa lah untuk pengetahuan saya. Toh dulu mama saya yang Chinese itu meskipun beliau Konghucu juga beliau sempat belajar ngaji sampai beliau lancar beliau baca Quran tuh lancar. Saya dulu juga heran kenapa mama kok ini mau belajar baca Quran gitu sampai belajar sampai lancar mama baca, cuman ya hanya sebatas itu. Mama cuman bilang ya biar mama tahu aja gitu. Mama seneng aja dengerin orang baca Quran. Mama cuma bilang kayak gitu. Akhirnya ya kenapa enggak ya, kan enggak ada larangan juga dalam agama saya untuk kita mempelajari pelajaran agama orang lain, kita membaca kitab orang lain seperti itu. Toh selama ini saya juga yang saya baca kan enggak cuman kitab-kitab agama saya juga pernah nyoba baca kitab Injil seperti itu kan. Dan di Injil kan juga mengenal adanya Trinitas itu tadi, jadi saya masih ya sama seperti itulah. Nah, ketika di Islam inilah ketika saya mulai belajar ngaji, itu saya masih belajar Iqra, Mbak. Jadi yang pakai Iqra, yang metode Iqra diajarin sama masnya ini. Masih terbata-bata sekali saya. Sampai akhirnya 1 tahun hampir berlalu, saya masih kan nggak langsung naik jilid tuh enggak, jadi masih jilid 1 aja selama 1 tahun tuh masih jilid 1 karena masnya itu ini mengajarin dengan makhraj juga kan, dan saya kan masih sulit waktu itu mengikuti, bahkan untuk mengingat huruf aja waktu itu saya juga masih kesulitan, dan belajarnya kan juga nggak yang intens setiap hari atau berapa hari dalam seminggu kan enggak, hanya kalau pas masnya beliau lagi luang, lagi libur gitu. Beliau kan juga kuliah di Jogja. Terus akhirnya lewat 1 tahun, saya ikut UMPTN, qadarullah saya gagal lagi. Terus akhirnya saya tadinya mau masuk Sanata Dharma aja, masuk Atma Jaya aja gitu kan, dari pihak keluarga. Terus saya mikir, kok saya nggak ada ketertarikan ke sana gitu. Terus saya pengennya waktu itu malah ke Umprok gitu, Universitas Proklamasi sama UPN veteran. Tapi yang Mbak Titi ini menyarankan saya, Dek, di UII aja. UII itu bagus loh, keren loh. UII itu bagus, keren, kampusnya bagus. Udah di situ aja gitu. Kamu mau ngambil jurusan apa aja di situ bagus semua gitu. Akhirnya saya ngikutin saran Mbak Titi. Saya ngambil gelombang 1 kalau nggak salah ya waktu itu di UII. Terus ketika mengisi ini biodata sama pilihan fakultas, itu ternyata qadarullah ada kekeliruan di situ. Itu juga salah satu jalan yang Allah kasih untuk saya, Masya Allah. Jadi ibu saya inginnya saya itu masuk hukum. Keinginan ibu saya waktu itu kan anaknya jadi pengacara, anaknya jadi notaris seperti itu. Pada waktu itu kan masa-masa reformasi ya. Saya lulus SMA tahun 98. Terus
99 saya daftar kuliah lagi yang di UI itu, jadi masih berbau-bau reformis banget kan ya. Ibu saya pengennya saya jadi pengacara, saya nanti pengen lulusnya jadi advokat gitu. Keinginan ibu saya waktu itu kayak gitu. Beda dengan saya inginnya jadi psikolog. Jadi ketika di pilihan pertama itu saya sudah nulis itu yang pakai tulisan Latin, pakai huruf. Itu saya nulis pilihan pertama psikologi, pilihan kedua hukum. Tapi ternyata pas waktu penulisan kode itu saya nulisnya kebalik, malah yang hukumnya duluan, psikologinya yang kedua, jadi pilihan kedua. Itu saya nggak ngeh, saya betul-betul nggak ngeh sama sekali waktu itu. Nggak tahu saya sama sekali, nggak ada. Jadi sampai ketika saya nyerahkan data ke petugas itu sampai ngecek lagi, sampai bertanya ke saya berulang kali, ini benar, ini sudah benar, ini pilihannya, nggak mau dirubah. Ternyata beliau itu yang dilihat adalah yang kode, dan yang berlaku itu adalah yang kode kan, yang terbaca komputer waktu itu. Saya bilang, udah Pak, udah benar. Saya udah nulis benar kok itu pilihannya, pilihan 1, pilihan 2. Benar, kamu yakin? Iya Pak, yakin ya? Iya. Seperti itu. Jadi saya nggak ngeh sama sekali. Ibu, Kemudian pas waktu tes, alhamdulillah saya dapat ranking 3, sehingga saya biaya kuliahnya luar biasa murah waktu itu, dapat keringanan banyak sekali kan. Kalau yang juara 1 gratis, seperti itu. Juara 2 hanya bayar berapa persen, yang ranking 3 hanya biayanya hanya sekian persen, seperti itu. Jadi cheaper banget, murah banget waktu itu. Tertolong sekali saya, karena yang biaya sekolah saya masih bapak sama ibu kandung. Bapak ibu kandung nggak mau nerima sepeser pun uang dari popo, dari aku, nggak mau. Kemudian setelah saya ikut tes itu lulus, saya kagetnya itu ketika nerima surat dari UI, nilai saya bagus, bahkan saya dapat ranking 3 tesnya, tapi kenapa kok saya dihukum gitu? Kok saya dihukum, kok saya nggak di psikologi? Harusnya kan logikanya saya bisa di psikologi dong, nilai saya mampu untuk ambil psikologi. Psikologi kan grade-nya di atas hukum waktu itu. Kok bisa saya nggak di psikologi? Kemudian dilihat lembaran surat yang dari UI itu, ternyata yang dipakai adalah kode. Saya baru masya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ini jadi betul-betul kayak jalan Tuhan. Tuhan kayaknya yang didengarin keinginan ibu saya gitu, bukan keinginan saya. Terus akhirnya ya sudahlah, saya mau nggak mau ngikutin apa yang ibu saya mau. Akhirnya dengan terpaksa akhirnya saya ya kuliah di hukum tadi. Tadinya masih belum pakai jilbab, tapi ternyata di UI ketika pas hari pertama itu wajib untuk pakai jilbab. Akhirnya saya pinjam jilbabnya Mbak Titi waktu itu. Nah, saya akhirnya pakai jilbab pada waktu itu. Terus di UII itu proses yang harus saya lalui kan, ketika menjadi mahasiswa di UII itu ada yang namanya ONDI, orientasi nilai dasar Islam, sama LKID, latihan kepemimpinan Islam dasar. Itu wajib semua maba-miba ngikutin, dan orientasi sama nilai dasar ONDI ya, orientasi nilai dasar Islam itu disingkat ONDI. ONDI sama LKID itu masing-masing beda waktu, dan dilakukannya nggak hanya 1 hari aja, jadi sampai mabit, sampai nginep berapa hari ya, kalau nggak salah 3 hari 2 malam kalau nggak salah, itu kita nginep di kampus, wajib mengikuti ONDI sama LKID. Nah, di ONDI waktu itu saya akhirnya Allah buka hati saya itu dari situ awalnya, ketika ada materi tentang ma'rifatullah. Saya nggak paham tadinya, apa sih yang disampaikan sama dosen saya ini.
Terus subhanallahnya itu ternyata kenapa Allah tuntun saya dihukum itu ternyata dosen-dosen di Fakultas Hukum UI itu adalah eh, dosen-dosen yang punya basic ilmu keislamannya luar biasa. Jadi ketika semua mata kuliah kami itu semuanya bersinggungan dengan Islam. Tidak ada yang enggak. Sampai membuat saya tuh jadi terbuka hati saya dengan Islam tuh karena saya kuliah di sana. Ketika Ondi itu ada salah satu materinya itu tentang ubudiyah, rububiyah, uluhiyah seperti itu ya, ma'rifatullah. Saya baru kayak, hah, oh gitu ya. Beda banget dengan yang saya alami, dengan yang saya jalani selama ini. Tuhannya orang Islam itu, Masya Allah, saya masih bilang waktu itu Tuhannya orang Islam. Sampai suatu ketika, itu kan wajib untuk sholat duha. Semua peserta itu diwajibkan untuk sholat duha. Saya nggak sholat. Ada salah seorang teman saya, mahasiswa baru juga. Waktu itu saya nggak kenal beliau sih. Dia waktu jam istirahat itu beliau ada di masjid. Jadi Fakultas Hukum UI itu punya masjid sendiri namanya Masjid Al-Azhar. Masih di lingkupan kampus, di lingkungan kampus, satu lokasi dengan kampus. Kampusnya di Jalan Taman Siswa, tapi sekarang sudah pindah ke Jakal sekarang. Kalau dulu masih di Jalan Taman Siswa. Beliau itu suka di masjid ketika jam istirahat. Waktu itu beliau melantunkan ayat Al-Quran. Itu membuat saya mendengarkan itu sampai menangis. Padahal waktu itu saya nggak tahu apa yang dia baca. Betul-betul saya sampai tiba-tiba tuh saya tuh nangis aja gitu. Kenapa sih kok yang dia baca sampai membuat hati saya itu sampai betul-betul menangis yang kayak menangis, merasa kayak bersalah, merasa apa ya, kok entahlah waktu itu pokoknya ada perasaan yang beda gimana gitu. Saya tuh betul-betul menangis sedih gitu, nyesek gitu rasanya. Dan setiap teman saya itu sering ngaji di sela-sela jam istirahat itu dia sering ngaji. Dan saya sering mendengarkan ketika tadinya nggak sengaja lewat sana, pas saya mau kemana ke ruang apa ngelewatin gitu. Beliau pas ngaji saya dengarkan. Akhirnya ketika beliau ngaji saya berhenti ikut mendengarkan beliau itu. Meskipun bukan di dalam masjid, saya mendengarkannya dari ruangan lain. Tapi suara beliau termasuk yang kencang dan bahasanya memang luar biasa. Itu membuat saya yang sampai menangis, nggak tahu alasannya apa. Kemudian berjalannya waktu, nggak nyampe 3 bulan lah. Itu saya ngikutin Ondi sama LKID, terus kuliah-kuliah yang disampaikan dosen-dosen saya kan juga ada pelajaran agama Islam. Terus ada pengenalan tentang hukum pidana Islam lah, hukum perdata Islam, hukum muamalah, segala macam itu kan ada di Fakultas Hukum UI. Dari situlah saya kemudian merasa bahwa Islam itu indah. Terus saya merasa kayaknya saya perlu mencoba deh. Saya perlu mencoba untuk membuka hati saya. Saya kayaknya perlu mencoba untuk keluar dari zona saya selama ini. Selama ini kan meskipun saya di KTP Islam, saya sekolah bahkan sampai kuliahnya di Fakultas Islam, tapi saya pada waktu itu kan saya masih seorang Konhucu seperti itu. Kemudian saya membuka diri. Saya bergaul dengan teman-teman yang mereka dekat dengan masjid. Karena saya juga sebelumnya ikut di organisasi yang sosialis lah seperti itu. Kalau orang bilang organisasi kiri, kalau ada kiri dan kanan, saya pernah ikut di kiri. Nah, saya bergaul dengan teman-teman masjid. Ada perasaan yang nyaman mengalir di hati saya, termasuk dengan yang materi-materi yang pernah saya dapatkan dari Ondi. Kemudian saya ingat lagi
guru guru agama saya di SMA yang mengajarkan tentang alam semesta, itu semua ciptaan Allah. Allah menciptakan ledakan Big Bang segala macam begini-begini, penciptaan bumi seperti ini seperti itu, bla 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 bla. Saya jadi ingat lagi seperti itu, bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Itu yang membuat kemudian saya membuka diri saya, dan saya semakin nyaman, semakin kesini saya semakin nyaman, sampai akhirnya kalau saya betul-betul berterima kasih sekali dengan UII. Saya sangat cinta sekali karena disitulah hidayah itu datang. Disitulah Allah itu memberikan saya hidayah. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang ikhlas, tulus. Mereka nggak tahu loh kalau saya itu bukan Muslim, mereka nggak tahu. Tapi ada teman-teman itu yang betul-betul ngajak saya ngaji, ayo ngaji. Ada teman-teman saya yang, saya kan, ya karena saya bukan Muslim, saya nggak pernah sholat kan ya. Ada yang benar-benar, ayo sholat. Mereka nggak tahu saya bukan Muslim, ayo sholat. Sampai seperti itu. Akhirnya saya menyatakan diri ke keluarga saya membuat surat. Saya memilih untuk menjadi seorang Muslim mulai saat ini, bahwa Islam di KTP saya bukan hanya sekedar tulisan, saya bilang gitu, tapi dengan konsekuensi akan saya bawa hingga saya mati, ini sebagai identitas diri saya. Saya berganti pada Tuhan yang lain, saya bilang gitu. Saya akan tinggalkan semua Tuhan-Tuhan yang selama ini saya sembah. Saat ini yang saya akui hanya Allah, saya seperti itu. Saya seorang Muslim, saya minta maaf, saya bilang ya. Saya minta maaf, saya tidak bisa lagi mengikuti keinginan Bapak, Ibu, Mama, Popo, Akung, untuk menjadi apa yang mereka mau. Saya punya hak, saya bilang. Saya punya hak untuk menjadi diri saya sendiri, untuk membuat pilihan dalam hidup saya. Dan saya nyaman dengan Islam, saya seperti itu. Saya merasakan kenyamanan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Setiap masalah yang ada yang saya hadapi, ketika saya bergumul dengan teman-teman yang Muslim, dan mereka Muslimnya juga bukan Muslim biasa, mereka yang kafaahnya luar biasa, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Saya bergaul ditemukan dengan Allah, dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang seperti ini, sehingga saya tahu bahwa Islam itu betul-betul indah. Saya sangat merasa nyaman sekali. Akhirnya saya menyatakan diri bahwa saya seorang Muslim. Saya kirimkan surat ke Bapak Ibu, saya kirimkan surat ke Mama, ke Popo sama Akung. Dan ternyata di seberang sana, di pulau seberang itu, mereka menerima surat saya dengan terbakar. Mereka marah besar, kata adik saya. Kalau adik saya Muslim sejak awal. Saya jadi kayak ngerasa nggak adil gitu ya. Kenapa adik-adik saya, oleh orang tua saya, diizinkan untuk memilih jalan mereka menjadi seorang Muslim dari mereka kecil. Kenapa saya tidak? Tapi ya mungkin memang ini sudah takdir hidup saya harus jalani. Jadi membuat saya menjadi semakin kuat. Akhirnya ya penerimaan mereka tidak saya hiraukan saat itu, karena bagaimanapun buat apa juga saya menghiraukan kemarahan mereka, kegusaran mereka dengan keislaman saya. Toh juga jauh. Dulu kan nggak ada HP ya. Ya ada sih HP yang masih, tapi belum yang zaman sekarang bebas untuk video callan, bebas untuk teleponan WhatsApp segala macam, harus interlokal kan. Alhamdulillahnya di situ pada waktu itu. Jadi
Saya tidak menerima yang namanya omelan segala macam dari mereka. Cuman dapat laporan aja dari adik kalau mereka lagi marah-marah segala macam dengan keputusan saya. Saya di UI itu sangat dibimbing sekali. UI itu mensyaratkan bahwa semua mahasiswanya harus lulus tes baca Al-Quran. Jadi ada plasmen tes ibadah, ada plasmen tes baca Al-Quran. Dan saya tidak lulus. Apakah UI membiarkan yang tidak lulus? Enggak. Ternyata Alhamdulillah. Sama UI kita dikasih fasilitas. Semua mahasiswa-mahasiswi yang tidak bisa membaca Al-Quran dikasih fasilitas guru ngaji. Dikasih bimbingan sampai bisa membaca Al-Quran. Meskipun tidak yang sampai mahir sekali, tapi dasar untuk bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah sekali saya merasa kayak sama Allah dimudahkan untuk bisa menjadi muslim yang sesuai dengan tuntunan. Akhirnya saya mulai belajar ngaji. Placement test berikutnya, ketika ada placement test berikutnya, alhamdulillah saya bisa lulus. Meskipun masih harus mengulang yang untuk hafalannya saya masih harus mengulang, tapi untuk bacaannya alhamdulillah udah diluluskan. Meskipun pada waktu itu sebetulnya juga masih belum lancar, tapi masih dapat catatan untuk tetap belajar. Ada placement tes ibadah. Placement tes ibadah ini saya nggak tahu kenapa kok saya diluluskan ya oleh dosen saya waktu itu. Ada praktek ibadah sholat itu, jadi saya betul-betul menghafal. Saya minta tolong teman carikan buku yang untuk pelajaran sholat dan ada tulisan huruf Latinnya, bacaan-bacaan. Jadi saya menghafalkan gerakannya, akhirnya saya menghafalkan juga. Termasuk wudhu juga ada tesnya waktu itu, di tes wudhu saya juga menghafalkan. Jadi semuanya saya hafalan semuanya. Ketika praktek itu alhamdulillah lulus. Cuman ada satu yang koreksi dari dosen saya ketika dosen saya bertanya, coba kamu lantunkan doa selesai azan. Itu kok saya sampai sekarang masih ingat sekali beliau bertanya gitu. Saya jawabannya polos banget. Emang ada ya Pak doa habis azan? Kamu itu gimana sih? Kamu tuh muslim tapi kamu nggak tahu. Dosen saya ngomong gitu. Nggak tahu Pak. Jadi ada ya Pak. Saya dengan polosnya gitu. Akhirnya sama dosen saya, ya sudah, kamu pelajari ya. Kamu hafalkan, kamu pelajari. Oh iya Pak. Dari situ kemudian makin membuat saya makin mencari kan. Islam ternyata unik ya. Sampai azan pun, habis dengar azan pun ada doanya. Terus saya cerita-cerita ngobrol sama teman. Teman saya bilang, jangankan azan, jangankan selesai azan. Kamu masuk kamar mandi itu ada doanya. Kamu mau melakukan aktivitas apapun itu ada doanya dalam Islam. Dan itu yang membuat pintu keberkahan itu untuk dirimu, untuk kita. Dia bilang seperti itu. Oh, sampai seperti itunya ya, bahkan masuk kamar mandi juga ada doanya. Itu yang membuat saya semakin mantap untuk berislam. Dan bimbingan teman-teman saya, Masya Allah, luar biasa. Ada seorang sahabat saya, tadinya saya tuh tomboy, anaknya tomboy sekali. Sampai saya ikut organisasi kiri, berikhtilat antara ikhwan akhwat itu, kalau mereka udah biasa kan. Teman saya ini dengan gigih, bukan kemudian melarang saya, enggak, tapi dia gigih sekali untuk mengajak saya ke jalan yang lurus. Dia ngajak saya ngaji, ayo ikut aku yuk ngaji. Ikut ngaji, ya pada waktu itu ada kelompok kajian-kajian seperti itu. Saya pokoknya teman saya ini yang gigih sekali ngajak saya, nyulik saya dengan kadang memaksa, tapi saya ikutin aja. Ternyata Masya Allah, Allah ternyata menuntun saya di situ. Ilmu-ilmu tentang keislaman itu saya dapatkan perlahan-lahan sedikit demi sedikit dari sana, dari kajian-kajian yang saya ikuti, diajak teman saya ini waktu itu ke syuhada,
Terus alhamdulillah saya juga ikut dengan teman-teman takmir Al-Azhar Fakultas Hukum UI, juga sering ngadain kajian-kajian juga. Nah, saya sering ikutin. Terus dari yang mata kuliah juga yang disampaikan dosen saya ikuti. Alhamdulillah di situ semakin menguatkan saya dan semakin memantapkan saya bahwa Islam adalah pilihan yang paling tepat, bahwa Allah menggagalkan UMPTN saya 2 kali. Saya UMPTN gagal untuk lolos, karena waktu itu hari pertama saya nilainya sudah bagus, bisa untuk ngambil yang grade yang fakultas yang saya mau di UGM. Tapi ternyata hari kedua perjalanan mau UMPTN itu saya muntah, mual, pusing, mabuk saya istilahnya. Nggak kuat naik bis juga waktu itu, nggak diantar sama Pak D. Hari pertama saya diantar, hari kedua saya nggak diantar karena udah tahu lokasinya. Saya naik bis, ternyata muntah-muntah, pusing segala macam, mual, saya nggak bisa ngerjain soal ujian. Terus akhirnya saya cuma tembak jenggo, istilahnya tembak jenggo ya, ngisi nyilang sendiri asal. Saya ngeliat kok tasnya masih kosong, bentar lagi udah selesai. Itu dalam kondisi masih pusing, saya tembak jenggo aja, nggak saya baca soalnya. Saya nggak ingat sama sekali kalau ternyata ada pengurangan poin kan. Itu membuat saya tidak lulus di UGM. Ya qadarullah, Allah membuat jalan saya ke UII, bertemu dengan orang-orang yang Allah pilihkan untuk saya. Ya, Masya Allah sekali ya Bu ya. Ya. Saya sampai tertegun. Iya, maksudnya menarik sekali kisah Ibu, apalagi kan di awal ya, Ibu sudah, mungkin bahasa saya, dinobatkan sebagai titisan Dewi ya dalam agama sebelumnya gitu kan. Nah, terus boleh saya kulik sedikit ke arah sana ya Bu ya? Ya, monggo. Jadi kalau tadi kan Ibu menyebutkan juga di agama Ibu sebelumnya itu ada Trinitas juga kayak di Kristen ya. Nah, itu gimana maksudnya Trinitasnya? Ya, jadi meskipun sebetulnya saya itu Konghucu, tapi popo saya itu juga meyakini